YouTube, kembali lagi di channel Rating. Pada video kali ini saya akan bahas mengenai kampas rem. Jadi ketika kita mengganti kampas rem, biasanya yang kita lihat itu hanya kampasnya sudah tipis ataupun masih tebal. Jadi kalau kampasnya sudah tipis, biasanya kita langsung mengganti. Padahal ada hal yang lebih penting yang kita perlu perhatikan ketika kita mengganti kampas rem, yaitu ketebalannya. Di sini saya punya contoh kampas rem bekas ya. Di sini bisa kalian lihat untuk kampas remnya itu tebal sebelah. Nah, untuk kondisi seperti ini atau misalkan kalian menemukan seperti ini sebuah tanda jika kondisi sistem pengeremannya itu ada masalah, karena harusnya kampas rem seperti ini itu habisnya rata kanan sama kiri. Dan di sini ini yang sebelah kiri ini dia sampai benar-benar habis dan sampai di besinya itu. Untuk kondisi seperti ini memang berbahaya ya, tidak bisa kita biarkan dan langsung harus kita lakukan pengecekan supaya tidak merembet kemana-mana untuk permasalahannya. Dan kerataan kampas ini nanti akan kita cek penyebabnya. Tapi sebelum lanjut ke video, silahkan subscribe, aktifkan tombol lonceng, dan bisa teman-teman share juga ke teman-teman yang lain. Oke, untuk normalnya dari kampas rem ini harus keduanya itu rata. Jadi tidak boleh ada yang tebal sebelah seperti ini, karena ketika kampas remnya ini tidak rata, itu memang menandakan jika ada masalah di bagian sistem pengeremannya. Untuk permasalahannya ada beberapa, nanti akan saya sebutkan satu persatu dan akan saya jelaskan juga untuk cara penanganannya seperti apa. Jadi ini untuk kampas rem yang pernah saya ganti, dan ini tebal sebelah. Untuk yang sebelah ini bisa sampai tipis sekali karena memang dia sudah tergerus ya untuk kampasnya. Dan untuk normalnya itu saat pedal rem kita injak, itu tekanan dari piston kaliper itu harus menekan rata di kedua kampas. Jadi untuk pin slidingnya itu juga harus normal. Jadi untuk pinnya ini juga harus normal. Jadi ketika kita mencengkram ataupun piston kaliper ini mencengkram, itu dia kanan kiri itu mencengkram semua, tidak hanya sebelah saja. Karena kalau sebelah itu akan menyebabkan kampasnya itu tebal sebelah ataupun habis sebelah ya. Jadi seperti itu. Dan untuk selanjutnya itu biasanya tekanan dari kampas piringan itu ataupun kampas rem kita ke piringan itu hanya satu bagian saja yang menyebabkan si kampas rem itu habis sebelah dan yang sebelah masih tebal. Nah, kondisi seperti ini itu masalahnya banyak ya. Nanti untuk permasalahannya bisa teman-teman cek dari video saya ini. Nanti bisa teman-teman cocokkan apakah punya teman-teman yang nomor berapa untuk penyebabnya. Dan untuk di tempat saya ini, untuk kampas yang satu ini sudah sampai besinya, jadi sampai benar-benar tipis, dan ini sudah bunyi-bunyi yang nggak enak ataupun bergesekan besi sama besi. Jadi ini yang masih tebal juga. Jadi untuk sebelah itu beda banget ya di sini. Ada yang tebal banget, ada yang tipis banget. Nah, seperti itu ya untuk kondisi normalnya, atau harusnya normal seperti itu. Oke, kita masuk ke penyebabnya. Jadi untuk kondisi ketika kampas rem kita itu tidak rata ataupun tipis sebelah seperti ini, di sini saya akan menjelaskan ada 4 penyebab yang nantinya kita bisa cek ketika kita mengalami seperti ini, teman-teman. Jadi kondisinya bisa dilihat ya di sini. Untuk kampas remnya tebal sebelah. Jadi yang pertama itu piringan cakramnya itu tidak rata. Jadi untuk piringan cakram tidak rata seperti ini, biasanya mudah ya untuk pengecekannya. Bisa teman-teman raba seperti ini. Ketika di sana ada bergelombang, itu pasti piringannya tidak rata, dan nanti akan menyebabkan si kampas rem itu tidak maksimal ketika mencengkram bagian piringan cakram. Nah, untuk tandanya ketika piringan cakram ini bergelombang, biasanya ketika kita menginjak pedal rem itu seperti bergetar, karena yang saya bilang di awal tadi, untuk kampas remnya itu tidak bisa stabil mencengkeram dari kampas atau piringan cakramnya. Jadi seperti oleng seperti itu, jadi bergetar. Untuk penanganannya bisa teman-teman bubut di bagian piringan cakramnya ini. Untuk bubut itu bisa dicopot untuk dibawa ke tukang bubut ataupun langsung dibubut di bagian rotornya ini. Jadi mesin yang langsung dipasang di sini, tapi harganya itu biasanya mahal ya untuk bubut tanpa nyopot rotor ini. Jadi seperti itu untuk yang pertama. Dan yang kedua
itu adanya udara palsu. Jadi udara palsu ini yang dia menyebabkan rem itu kadang kosong dan kadang keras juga. Biasanya itu terperangkap di bagian selang-selang seperti ini. Jadi selang-selang ini ada 4 yang mengarah ke bagian sistem pengereman. Jadi untuk yang bagian depan karena cakram, biasanya udara yang terperangkap di bagian depan. Jadi ketika teman-teman mengalami seperti ini, biasanya ketika pedal rem diinjak itu kadang pakem kadang enggak, jadi kadang ambles kadang tinggi seperti itu untuk rasa dari pedal remnya ya. Nanti bisa teman-teman rasakan ketika mengalami seperti ini. Dan untuk penanganannya silahkan teman-teman bisa melakukan blading, jadi membuka baut yang ada di sini, kemudian langsung bisa diinjak-injak kemudian dibuka, ataupun bisa ikuti cara saya sebelumnya atau video sebelumnya untuk blading ketika kita sendirian. Alatnya juga sudah saya buatkan di video sebelumnya, nanti bisa cek untuk video sebelumnya ketika mau blading. Yang ketiga itu pin kalipernya macet. Jadi ini adalah pin kaliper. Ketika pin kaliper ini macet, otomatis sistem pengereman itu tidak akan bekerja maksimal, karena bisa aja dia itu terdorong dan kampasnya yang habis itu hanya salah satu atau bagian dalam sini, karena terdorong terus dan tidak bisa balik ke bagian dalam ya, atau tidak bisa sliding dengan maksimal. Jadi untuk seperti ini biasanya tandanya itu untuk putaran dari rotor ini ataupun roda itu seret, kemudian panas juga ketika perjalanan jauh. Jadi misalkan kita cek di bagian velg itu akan panas ketika habis perjalanan jauh, karena di sana gesekannya tidak lancar dan otomatis dia menyebabkan panas ya dari macetnya si pin kaliper. Untuk penanganannya silahkan teman-teman bongkar di bagian pin kalipernya dan gunakan grease yang sudah saya anjurkan kemarin, yaitu rubber grease di bagian pin kaliper ini, supaya untuk karet-karetnya itu aman dan tetap lentur ya, tidak terjadi kemacetan seperti yang saya bahas di video sebelumnya. Jadi untuk grease yang seperti ini hanya di bagian besi, ketemu besi aja. Untuk pin kalipernya silahkan gunakan rubber grease biar aman ya. Untuk yang keempat itu piston kalipernya itu macet. Untuk di bagian piston kaliper itu di dalam sini ya, di bagian sini. Ini nggak kelihatan ya karena nggak saya bongkar. Untuk yang mengalami seperti ini atau piston kalipernya macet seperti ini hampir mirip dengan pin kaliper yang macet ya, karena piston kaliper yang macet itu juga akan menyebabkan roda itu seret dan otomatis kampasnya itu akan tertekan sebelah karena tidak bisa kembali si piston remnya. Dan kemudian untuk penyebabnya itu juga atau tandanya itu sama saja, biasanya piringan panas yang kita bisa melakukan pengecekan di bagian velg juga. Jadi seperti tadi velgnya panas dan untuk rodanya itu seret. Untuk penanganannya itu bisa silahkan teman-teman servis dan bersihkan di bagian piston. Misalkan piston sealnya itu rusak, bisa ganti sealnya biar kerjanya itu maksimal, dan untuk pistonnya itu bisa normal ya, tidak menekan sebelah, jadi kampas itu akan habis sebelah seperti ini. Ini untuk contohnya ya. Jadi untuk penyebabnya 4 itu tadi, silahkan teman-teman lakukan cek di mobil kalian apakah seperti ini atau tidak. Jadi bisa melakukan pengecekan sendiri di rumah dan kemudian bisa mengganti ketika terjadi masalah. Oke, jadi untuk penyebabnya seperti itu tadi. Jadi kesimpulannya, kampas rem tidak rata itu jangan dibiarkan ya, karena itu sebuah indikasi masalah. Karena dibiarkan terus-menerus, otomatis komponen lain akan terkena dan akan merusak yang lainnya. Jadi nanti untuk perbaikannya pasti akan lebih mahal. Dan saran saya, jika mengalami kampas rem tidak rata seperti ini, bisa melakukan dari step yang paling mudah dulu ke step yang paling susah atau yang biayanya mahal, karena siapa tahu masalahnya hanya sepele aja, misalkan kotor ataupun hanya mengganti seal-seal ataupun malah cuma ganti grease saja. Dan kalau kalian biarkan terus menerus ya pasti akan merusak di bagian komponen-komponen yang lain seperti yang saya bilang tadi. Dan untuk cara penanganannya menurut saya juga lumayan gampang karena pengecekannya nggak terlalu rumit juga, dan penanganannya seperti yang saya bilang tadi itu mudah, hanya melakukan pengecekan, ganti grease ataupun bongkar di bagian
pistonnya itu menurut saya tidak terlalu susah ya. Untuk caranya ada di video saya sebelumnya. Jadi sekian video dari saya, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat.